kita akhirnya ngerti. Berarti yang kita perbaiki ketika kita menjadi orang yang menginginkan kehidupan surga. Yang kedua adalah bagaimana kehidupan surga ini itu kemudian menuntun kita supaya kemudian kita beramal yang sifat amal itu memberikan manfaat kepada orang. Jadilah orang yang sensitif, peka dengan keadaan. Antum melihat ada orang sepuh susah nyari sandal, ambilkan sandalnya. Bisa jadi ada amalan yang kita remehkan semacam itu karena manfaatnya kembali kepada orang. Justru amalan itu menyelamatkan kita ke surga. Karena kita tidak pernah tahu di antara amal kita yang kita lakukan itu mana yang akan menyelamatkan kita dari neraka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, amalan yang sifatnya itu merupakan jalan pintas kita ke surga. Para ulama lalu kemudian menerangkan kepada kita amalan yang kedua, yaitu adalah amalan yang sifatnya mampu menjadi jalan pintas kita ke surga, yaitu adalah amalan mencintai orang yang beriman secara zahir dan batin dan berakhlak dengan akhlak yang baik kepada mereka. Jadi orang yang mencintai orang yang beriman, tulus dia mencintai orang yang beriman, dan kemudian ketika dia mencintai orang yang beriman, dia memperlihatkan komitmennya terhadap akhlak, memperlihatkan akhlaknya yang baik kepada orang yang beriman, maka itu termasuk salah satu di antara amal yang memberatkan mizan kebaikan. Kita bicara dulu dalilnya. Dalilnya ada dua. Kalau kemudian dalil yang pertama tentunya kita faham ma min syai'in yudha'u fil mizan athqalu min husnul khuluq. Tidak ada perkara yang paling berat ketika ditaruh di dalam mizan kebaikan seseorang manusia nanti ketika ditimbang kecuali yang paling berat itu akhlak. Dalil yang kedua yaitu adalah menjelaskan tentang keutamaan mencintai orang yang beriman. Mencintai orang yang beriman itu Bapak dan Ibu besar keutamaannya. Maka kita akan bahas bagaimana dalilnya yang disampaikan dalam riwayatnya Imam Ahmad. Rasulullah SAW pernah dalam satu ketika beliau sedang bersama dengan para sahabatnya. Maka Rasulullah SAW ketika bersama dengan para sahabatnya, tiba-tiba Nabi lagi ngobrol. Sejenak beliau berhenti dan berkata, "Yatlaq fikum rajulun min ahlil jannah." Ini bentar lagi ada laki-laki penduduk surga yang akan muncul. Ternyata yang muncul itu laki-laki Ansor datang kepada majelisnya Nabi. Ketika datang kepada majelisnya Nabi, kemudian dia bergabung. Laki-laki Ansor itu Pak jenggotnya basah, nenteng sandal dengan tangan kirinya, bergabung dengan Nabi. Lalu kemudian dia bergabung dengan para sahabat yang lainnya. Insya Allah ya, antum bisa bayangkan kalau Nabi ngabarkan kita penduduk surga itu kayak apa. Makanya Masya Allah gembira betul kalau dikabarin dengan penduduk surga. Kalau kita kalau dikabarkan penduduk surga, oh sudah cuti kita dari amal ya. Nggak ngaji antum, enggak, kan saya penduduk surga ya kan? Maka kemudian beliau laki-laki Ansor itu datang bersama Rasul. Hari berikutnya kemudian Rasulullah SAW itu kemudian ngobrol lagi di tempat yang sama. Ketika lagi bicara menyampaikan sesuatu kepada para sahabat, sejenak Nabi itu berhenti dan berkata, "Yatlaq fikum rajulun min ahlil jannah." Ini bentar lagi nih ada laki-laki penduduk surga yang akan muncul. Yang muncul laki-laki Ansor kemarin, jenggotnya basah, nenteng sandal dengan tangan kirinya. Kemudian para sahabat sudah mulai banyak bertanya, "Masya Allah, ini laki-laki ini apa ya amalnya? Kok sampai Nabi mengabarkan dia itu penduduk surga?" Ternyata hari yang ketiga sama, Nabi tiba-tiba di tempat itu kembali dan tiba-tiba Nabi itu berkata, "Yatlaq fikum ya rajulun min ahlil jannah." Yatlaq fikum akan muncul menghampiri kalian, yaitu laki-laki salah satu di antara penduduk surga. Dan yang muncul itu Pak laki-laki yang kemarin selama 2 hari berturut-turut yang muncul sampai bergabung dengan Nabi. 3 kali Nabi mengabarkan bahwasanya dia penduduk surga. Sampai kemudian para sahabat itu yatasaalun fi adhanihim, disebutkan dalam satu riwayat yatasaalun, mereka itu bertanya-tanya di dalam hati mereka, fi adhanihim, yaitu di dalam benak mereka, orang ini apa sih amalnya kok sampai Nabi mengabarkan dia itu penduduk surga hingga 3 kali. Maka ada salah satu sahabat yang paling ingin tahu. Nama sahabat itu adalah Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu itu putranya Amr bin As. Kemudian dia betul-betul ingin tahu amal orang ini apa. Akhirnya kemudian dia menghampiri orang tersebut, menghampiri laki-laki Ansor itu dan berkata, "Wahai laki-laki Ansor, wahai ya Ansor,
boleh nggak saya tidur di rumahmu? Barang 3 hari saja.